Brazil. Waduh. Waduh. Ya, kemudian Lazio kok nggak ada loh. Recording in progress. halaman 2, Lazio punya Lazio kok nggak ada. Dosa yang kayak gini ya? Ya, betul Roland, yang kayak gitu. Yeay. Yang halaman 2 yang ada brokoli ini loh, Chef. Brokoli itu bayam brokoli itu. spinach ya namanya. Itu kok ada otot Punya Lazio kok nggak ada. Ada ya, ototnya. Dibaca Ototnya bodybuilder boleh. Dosa. Akan dibaca dulu. Ini Edwan coba dibaca dulu bukunya. Bayam Brazil atau Brazilian spinach memiliki nama ilmiah Alternanthera siso. Merupakan spesies sayuran yang berasal dari Brazil dan Amerika Selatan. Tanaman ini termasuk dalam famili Amarantaceae. Perbanyakan tanaman bisa dengan stek batang dan toleran terhadap berbagai kondisi pH tanah. Apa maksudnya, Dosa. Ya, Halaman berapa itu? 2 halaman kan? 1, halaman 2, halaman 2. Oh, satu. Halaman 1 kan sampul. Halaman 2 literasi. Coba sekarang dilanjutkan Edwin. Tadi kan resepsi paragraf 1, paragraf 2 Edwin coba yang membaca. Perkembangbiakannya cukup melalui keratan stik batang yang Nah, ini cara pertumbuhan membacanya, Edwin. Kalau ada tanda kurung itu dibaca atau. Jadi, kalau ada tanda kurung dibacanya atau. Jadi, perkembangbiakannya cukup melalui keratan atau stek batang. Gitu ya. Boleh dilanjutkan? perkembangbiakannya cukup melalui keratan atau stek batang yang pertumbuhannya tergolong cepat. Tanaman ini juga dapat mentolerir sebagai kondisi pH tanah. Bayam Brazil tidak membutuhkan perawatan khusus, juga mudah untuk ditanam sendiri di rumah. Satu-satunya yang harus diperhatikan adalah untuk menanam sayuran ini di tempat teduh seperti di bawah pohon agar warna hijau tua daun dapat keluar lebih mencolok. Oke. Sekarang Rafael Zeng, ayo dibaca paragraf selanjutnya. Oke. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa bayam Brazil merupakan sayuran yang tepat untuk ditanam. Biasanya bayam ini dimasak dengan cara dikukus atau direbus. Walaupun memang rasanya sedikit pahit, namun khasiatnya yang melimpah tidak membuat hal tersebut menjadi suatu masalah. Oke, stop. Bayam. Setelah dilanjutkan. Aurora, silahkan. Silakan dilanjutkan, Aurora. Tidak tahu. Renata, silahkan dilanjutkan. Aurora nge-freeze Dosa. Ya. Tadi ngambil buku. Audrey, silahkan dilanjutkan. Selain itu, jenis tanaman sayur ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, membantu sistem pencernaan, Oh, kok menjaga itu kamu sendi. sudahan? Belum. Lagging tadi Lose. Oh, loading tadi. Coba Iya. siapa yang enggak loading? Roland, ya oke, silakan Roland. Bayam Brazil dapat menghindari penyakit kanker, menjaga kesehatan mata, menjadi sumber vitamin K, dan juga dapat menguatkan tulang. Bagi yang ingin menurunkan
berat badan, bayam Brazil bisa dijadikan salah satu menu makanan. Oke, terima Selain- kasih. Oh, udah. Dilanjutkan, Faye. Silahkan, Faye. Selain itu, jenis tanaman sayur ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, membantu sistem pencernaan, mencegah sembelit, membantu pendarahan, mencegah anemia, mengatasi masalah gusi, menjaga stamina, menjaga kesehatan mulut, dan pengikatan kalsium. Mengkonsumsi bayam Brazil juga dapat mencegah penuaan dini. Bagi ibu hamil, mengkonsumsi bayam Brazil dapat menjaga kesehatan ibu dan bayi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Stanley. Dan loading juga. Stanley mic-nya error loh, sih. Mic-nya error. Oke, Kalista berarti. Bukannya nggak ada mic ya? Sampai saat ini Ada mic kok. Kalista di mana? Tidak nggak ada error. Kalista. halo, sampai saat ini bayam Brazil masih kurang dikenal di negara Indonesia. Padahal sayuran asal Brazil ini merupakan sayuran berkhasiat yang bermanfaat bagi banyak orang. Cara memakan dan memasaknya pun beragam. Perawatannya juga sangat mudah dan cocok di wilayah tropis seperti Indonesia. Secara kesimpulan, bayam Brazil masih kurang publikasi dan kurang terekspos di masyarakat luas, meskipun merupakan sayuran yang penuh khasiat. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah membacakan. Teman-teman, jadinya ini tanaman yang sudah kalian peroleh itu akan kita lakukan sesuatu. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan tadi sudah membaca di halaman kedua. Sekarang kita lanjut ke halaman ketiga. Silahkan dibuka semua. Itu ada Brazilian spinach. Nah, dan di situ ada rangkuman juga dalam berbahasa Inggris. Boleh dibaca dulu. Silahkan. Halaman berapa loh, sih? Halaman 3. Halaman 3. Ada halaman yang berbahasa Inggris. Bayam. Halaman 2 ada Itu loh, aja halaman yang 2 bahasa Apa Inggris. bisa loh? Gambar dan Bisa, beri nama Kek, bagian bacanya. Coba tanaman dibaca, Kek. bayam Brazil. Halo, saya bayam Brazil, atau kamu bisa memanggilku bayam siso. Aku berasal dari Brasil, Amerika Selatan. Makanya mereka memanggilku bayam Brazil. Yang sebelahnya Kit. Aku tumbuh di tanah. Kamu sebaiknya menaruhku di bawahnya pohon atau di Tuh, ini kamu bayangan. translate, Kak? Ya, kamu translate, Kak? Iya. Oh, maksudnya suruh baca. Oh. Harus. Peluang Brazilian spinach or you can also call me siso spinach. Oke, Kate, coba perhatikan semuanya. Itu kan ada tabelnya ya. Name of the part of the plant. Jadi bagian dari tanaman. Nah, itu kamu isi dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu kamu isi dalam bahasa Inggris. Kamu tulis sekarang. Bagian tanamannya apa aja itu? Bagian tanamannya dari bayam Brazil. Ada akarnya apa enggak? Ada. Iya. Ya, ada akar. Nanti dicari. Oh, apa namanya bahasa Inggrisnya akar itu apa ya? Ini kok kayak pelajaran bahasa Inggris. Nah, perhatikan lause Bahasa makanya. Inggris ekstra ini loh, Se. Ini digambar Daun. Nah, setelah itu akar batang daunnya itu fungsinya apa juga kalian tulis dalam. Ini langsung ditulis atau digambar? nanti itu oleh-olehnya loh sih. ya, nanti nulisnya. Nah, ini nanti perhatikan lause. Ini nanti yang ngecek adalah Mr. Adi. Guru bahasa Inggrismu siapa? Mr. Adi.
adalah Mr. Adi. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Ya, paham maksudnya Lause? Jadi kamu tulis nanti. Apa, Roland? Hah? Mau izin minum. Iya, silahkan. Kemudian sekarang, jadinya itu yang apa bagian dari tanaman kamu tulis dalam berbahasa Inggris ya, dalam. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya double. Ya, dalam berbahasa Inggris ya. Fungsinya juga. Fungsinya akar itu untuk apa? Fungsinya batang untuk apa? Digambar gitu atau ditulis gitu? Ya, itu ditulis juga di modul, nanti difoto kirimkan ke Mr. Adi. Tapi tanya dulu ke Mr. Adi. Mr. Adi, modul bayamnya mau dikumpulkan kapan? Gitu ya, tanya yang baik-baik. Ya, minta maaf dulu. Berarti langsung ditulis gitu. Ya, langsung tulis di sini. Kemudian kalau misalkan itu di modulnya, kalau misalkan kurang kan di bawahnya ada tempat masih kan ya, ada space ya. Bisa kamu tulis. Tapi ini kok disuruh gambar? Di situ kalau suruh gambar, ya nggak apa-apa, gambar aja. No. Boleh nggak gambar? Boleh gambar. Boleh gambar. Boleh nggak gambar? Boleh gambar. Boleh nggak? Tidak, berarti harus gambar. Oke, sekarang kita Tapi lanjutkan. kalau gambarannya kesu jelek, jangan salahin kesu loh ya. Harus gambar berarti Keisu. Sekarang, Dulu tinggal bilang gini loh, harus gambar bagus itu loh. ya harus gambar bagus. Boleh di gambar print loh, Aduh, kok di print sih? Coba sekarang perhatikan. Itu ada tabel pengamatan tanaman bayam sekarang. Kita masuk di halaman berikutnya. Sudah ketemu tabel pengamatan bayam? Iya, halaman 4. Udah. Nah, itu pelajaran yang akan kita lakukan. Perhatikan halaman 4 loh, Yes, halaman 4. Perhatikan. centang loh, Ya, bukan dicentang itu. Caranya seperti ini. Jadi kan di situ ada yang di atas itu kan ada bulan Agustus ya. Iya. Nah, bulan Agustus ada kolomnya, ada berapa kolom di situ? 4. Ada 4 kolom. Nah, itu kamu tulisi. Nah, kamu tulisi itu ada minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Karena di Agustus itu kan ada 5 minggu dan bayam Brazilnya itu baru kita peroleh di minggu kedua. Jadi boleh langsung diamati di minggu kedua. Sekarang itu memasuki minggu kedua. Aku tulisnya di minggu pertama. Dihapus berarti. Aku mau pakai Perhatikan yang ditulis di sini. Ini berarti di sini ada minggu kedua. Kemudian ini ada minggu ketiga. Nah, ditulis gini ya. Ini minggu keempat. Nah, kemudian yang ini adalah minggu kelima. Begini guys. Bisa? Ini kan sama kayak itu loh, KPK. Tapi aku nulisnya dari nomor 1. Ini bukan dengan KPK dan FKB. Sekarang perhatikan. Kamu Nulisnya aku dari nomor 1. Diperhatikan ya. Jangan ngomong aja. Perhatikan. Kamu pilih di dalam 1 minggu itu kamu pilih harinya. Kan ada hari Senin sampai Sabtu, kamu pilih mau hari apa. Misalkan aku setiap hari Jumat kayak sekarang. Aku setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ya, atau setiap hari Minggu. Atau aku mau melakukan pengamatan terhadap siapa namanya? Si bayam Brasil. Aku setiap hari berarti kan Sabtu. Ya, dipilih salah satu hari. Aku mau memilih 2 hari. Boleh memilih 2 hari. Tetapi harus apa? Harus itu terus. Aku misalkan mau ganti hari deh. Sekarang itu kalau hari Jumat aku sibuk. Jadi hari Senin aja. Hari Minggu. Hari Senin aja aku terserah. Pokoknya dalam 1 minggu harus ada apa? Harus ada kegiatan untuk Boleh Minggu kan loh, boleh. Untuk menengok si bayam ini. Terus harinya ditulis di mana? Harinya nggak perlu ditulis. Harinya tidak perlu ditulis. Tapi kamu harus ingat-ingat. Kamu terserah kamu maunya hari apa.
Ya. Tapi 1 minggu ini 1 kali. Kalau nggak Boleh diberi 1 kentang minggu diapain nggak usah? 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali boleh. Contoh, Lause sekarang musim. Oh, setiap hari lah usah. Lause kalau misalkan sekarang kan menyiram kan, kemudian dalam 1 minggu itu aku menyiramnya selama 2 hari, misalkan hari Jumat dan hari Minggu, sebab sekarang itu kering sekali. Jadinya kalau mau menyiram tuh dilihat tanahnya. Kalau tanahnya basah tidak perlu disiram banyak-banyak. Tapi aku gak langsung ditanam. Nah, tunggu, perhatikan. Kalau sudah selesai disiram, dikasih tanda bintang. Ini ya. Lause, aku tidak punya pupuk. Gimana caranya aku mau memberi pupuk? Ada pupuk organik. Pupuk organik itu berasal, kan kalian setiap hari makan nasi enggak? Enggak. Air cucian beras. Nah, yang memasak nasi itu mbak-mbak. Nah, minta ke mbak-mbak kalau mencuci beras ketika mau memasak nasi, tolong air cucian berasnya Sama kayak gitu aku ya. langsung disiram. Air cucian berasnya Tapi kan air cucian berasnya kotor. Loh, air cucian beras itu adalah salah satu bahan untuk membuat pupuk organik. Nanti daunnya kotor waktu dimakan. Enggak. Pupuk itu ada banyak Gitu, jenisnya. seharusnya kayak Kamu gitu. kalau ada lubang gimana loh? kotoran hewan ternak nggak mau makan. Gitu. Yang berlubang. Ada wormnya nanti. Nggak apa-apa. Jadi kalau Boleh sudah dimakan, disiram, Lause. itu kan nanti kalau mau dimakan kan masih harus dicuci dulu. Ya, Faye? Kalau ada yang berlubang gimana loh? Kalau misalkan kamu sudah menggunakan air cucian beras, itu berarti kamu sudah sama aja dengan memupuk gitu. Lalu aku nggak ada air cucian beras gitu mungkin ya, karena orang Indonesia biasanya setiap harinya makan nasi ya. Enggak. Oh, makan apa? Makan hati. Itu kan makanannya bukan Masa aku normal nggak gitu. punya air cucian beras, boleh pakai pupuk vaksin. Punya aku siram Punya- terus kena air punya hujan vaksin. loh. Tahu vaksin? Vaksin Vaksin. Sasa itu loh. Tapi banyak yang bolong-bolong. Ya, Iya loh, bisa saya menggunakan juga. vaksin. Vaksinnya kamu taruh di dalam di dalam air sedikit aja vaksinnya, kemudian kamu berikan kamu siramkan ke tumbuhan. Itu sama aja dengan Proses itu Proses sasanya bumbu makanan kali. iya, yang 500 dapat 5 itu. Jadi mungkin harganya 100 rupiah. 200 dapat 5. Iya, yang 500 dapat 5 itu. Bayamnya Nah, sudah selesai dari sini. Lalu kalau ada rumput liarnya juga dibersihkan. Oh, ternyata nggak ada rumput liarnya yang tumbuh. Berarti kamu kasih tanda strip aja. Nggak ada rumput liar. Rumput liar. Gimana bentuknya rumput liar? punya ada sedikit Terus turun hujan loh. Ya, nggak apa-apa kalau turun hujan. Berarti kan Tapi taruh di siram. bawahnya atap. Gitu. Aku malah Terus tahu gitu, kalau bakal turun hujan. Jumlah daunnya berapa? Nah, 30. Daunnya banyak sekali. Dan 30. Ya, hari ini misalkan jumlah daunnya 24 24. Wah, paling. Misalkan jumlah daunnya pada minggu ini, nah itu ada 24, kamu tulis 24. Nanti pada saat minggu ketiga berapa, kamu tulis. Nah, Kalau banyak yang mati jumlah batang. Tidak juga banyak ditulis, cabang ya. barunya. Jumlah batangnya nanti kamu tulis ada berapa. Jumlah batang yang bercabang itu loh. Jumlah cabangnya. Ada berapa? Dan yang paling penting adalah ini. Kalau Di pohonnya yang batang. ditanam pertama 52 Kak. Tinggi batang ini akan kita pantau. Kenapa, Nak? Karena kalau tinggi batangnya sudah lebih, contoh ya, misalkan tinggi batangnya pada minggu kedua ini misalkan adalah 20 cm. Kamu tulis 20 cm ya. Ternyata misalkan. Kemudian ke minggu ketiga itu tinggi batangnya misalkan 22 cm loh. Oh, berarti naik cuma
2 cm. Kemudian nanti minggu kelima ternyata sudah 30 cm. Nah, kalau sudah misalkan ya, karena kamu rajin 19 cm. gitu ya. Ini baru kita akan budidayakan. Nah, ini Tapi aku udah punya di rumah, udah dimasak. Banyak. Loh, saya nggak tahu loh, kalau betul 20 cm loh tanaman. Nah, lo Punya aku 19. Nah, itu ya diisi semua. Jadi yang mulai dari pengamatan tanaman Brazil yang di tabel pertama dan tabel kedua itu harus diisi. Dan perhatikan Lause, setiap minggunya dan setiap akhir bulan, ya, setiap akhir bulan kamu kirim ke Google Classroom fotonya. Foto tabel pengamatannya kamu foto, cekrek, kemudian kirim ke Google Classroom. Lause akan kirimkan kolom tugasnya Bayam Brasil. Ya, Lause akan kirimkan kolom tugasnya Bayam Brasil. Iya, Nak, apa, Nak? Sampai bulan Desember loh. Yes, sampai bulan Desember. Jadi Oh, nggak mau kegiatannya sampai lama. Kalau mati lah. Nah, ini dia. Berhubung kita kan tidak sampai akan mati, makanya akan kita budidayakan. Dibudidayakannya dengan cara stek batang. Nah, apa itu stek batang, Lause? Perhatikan Lause Septi. Lause Septi akan memutar video. Kalian perhatikan cara perkembangannya. Tahu stek batang? Oh iya, nanti dipotong dari tanaman lain. Dipotong, ditaruh di tanah, tumbuh nanti. Steknya nanti tumbuh. Masa gitu. Iya, gitu dah. Coba ya. Kemarin pernah bilang. Nah, stek batang itu caranya seperti ini, Nak. Jadi misalkan itu batangnya sudah tinggi, kamu potong. Iya, dipotong terus ditanam lagi loh. Dipotong pakai gunting, nah Iya, hasil dipotong potongannya terus Itu dipotong boleh pakai loh gunting kalau tanah. sudah kayak gini loh. Aja. Gunting terus di itu. Iya, hanya dipotong, kemudian hasil potongannya itu kamu tancapkan di tanah. Lagu aja. Lagu aja lah, biar kita semangat ya. Tapi lagunya jangan ini. Ini perhatikan cara. Lihat kan? Kasih kata. Ada iklannya. Valorant. Mudah kok caranya. Stek batang bayam Brazil, siso spinach. Ya, besarnya. Ini kan bayamnya ya, yang sama kayak punya kita kan? Sama enggak? Tahu Iya, loh, beda. lihat di situ loh. Potnya. Coba. Caranya seperti ini. Sama Tanahnya disediakan dulu, boleh pakai. Lause kalau potnya cuma 1, boleh pakai botol bekas yang lain atau pakai polybag juga boleh. Lause langsung taruh di tanah. Jadi kalau langsung di tanah nggak? Tidak apa-apa, langsung di tanah. Itu bukan pot loh, itu ember loh. Nah, langsung taruh di tanah juga tidak apa-apa. Nah itu bayamnya kan dipotong. Perhatikan Lause itu. Ini dikupas tuh nanti dimasak tuh. kenapa jauh sekali loh dia ke tanamanku. Jadi batangnya dibersihkan dulu yang mau ditanam. Ya. Cuma ditancapkan aja sudah. Iya, Nah, ditancapkan aja. Tapi kalau nanti mati gimana, Raisya? Nggak mati. Sudah, nggak mungkin mati. Kalau misalnya 100% nggak mungkin mati dah. Nggak mungkin Kalau mati. nyiram, Hanya Lause Septi mungkin tumbuh mati. banyak dan subur. Iya, sama. Ya, Udah nanam. ini adalah Jadi nggak dulu. mungkin mati. Cuma diginikan aja. Bisa nggak? Enggak. kapan digituinnya? Potnya masih kecil. Nanti, tapi ini membudidayakannya masih di bulan September ya. Bulan September, bulan Oktober itu. Nggak usah kalau hanya bisa membudidayakannya itu hanya satu aja, boleh. Jadi hanya membudidayakannya hanya satu kayak gini aja.
Nah, hanya satu ini aja, enggak apa-apa. Enggak perlu, oh aku kok enggak membudidayakan banyak kayak gini, loh, satu aja itu sudah cukup ya. Nah, perhatikan lagi. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, ke pemanfaatan pengamatan tanaman bayam, yaitu cara membudidayakannya. Ketika kalian membudidayakan, sama halnya dengan video tadi, di video ya, di video. Jadi kalian bisa memvideo kamu itu ketika membudidayakan tanaman bayam Brazil itu di video. Ngomong-ngomong tentang video, banyak yang belum mengumpulkan tugas videonya waktu rangka. Jadi yang belum mengumpulkan tugas video di rangka itu ada Aiko, Kalista, Chris, Tito, kemudian ada Keiso juga tidak kumpul, kemudian Lady Kathleen, Excel langsung Sabti belum bisa melihat videonya. Kemudian ada Rafif tidak mengumpulkan, Rafael tidak mengumpulkan. Ya, ada yang mengumpulkan mind mapping. Itu bukan bukan video. Yang mengumpulkan mind mapping itu Susana sama Aurora. Jadi itu bukan video, itu mind mapping. Yang Mitra Sakti minta adalah video. Ya. Jadinya nanti itu di video. Kemudian kirimkan ke YouTube sama kayak kemarin. Link YouTube-nya dikirimkan ke Lososepti. Ditulis sekarang. Semuanya ditulis silahkan. Itu ada di pemahaman pengamatan tanaman Brazil. Ada yang nomor 3 kalau tidak salah. Tulislah, buatlah praktik budidaya tanaman Brazil. Ya, Panda? Yang nomor 3 ada tulisannya seperti itu. Ya, itu kamu tulisi. Dibuat terakhir bulan Oktober 2021. Jadi deadline-nya sampai bulan Oktober. Masih lama. Ya, deadline-nya bulan Oktober. Oktober 2021. Jadi ketika kalian Kenapa, Nak? Deadline apa? Deadline membuat video membudidayakan. Oh, sekarang bisa kan, loh? Sekarang bisa. Mau dibudidayakan sekarang? Loh, kan udah ada banyak di rumah. Ya kalau kamu Kan ada kamu, banyak, temannya ada satu. Loh, iya, maksudnya videonya biar lebih cepat gitu loh, boleh ya, nggak? Nggak apa-apa kalau Faustino. Kalau ada banyak, yang lainnya cuma ada satu. Ya, jadi deadline-nya boleh langsung dikumpulin atau enggak? boleh. Ini cuma tanya lah, sudah di sekolah itu langsung dapat berapa sih tanamannya? Enggak. Oke, jadinya ya video praktek budidaya tanaman Brazil itu deadline-nya bulan Oktober. Kamu tulis sih. Oktober itu sampai tanggal 30. Tunggu, Lause, ini mau pindah, Lause. Internetnya di Ya. sini nggak terlalu bisa. Oke. Jadi tanggal 30 terakhir, tanggal 30 Oktober mengupload Kasih tanda ya. Mengupload video membudidayakan tanaman bayam Brazil. Sudah ditulis, Rafif? Sudah. Rafif kok. Coba perhatikan. Sekarang nomor 1. Di pemahaman pengamatan tanaman. Coba dibaca, Rafif. Itu apa? Soal Rafif sudah Gak punya Terima. bukunya, Lausi. modulnya? Enggak, Belum. ngambil. Oke. Kalau belum, sekarang langsung saya tanya ke Audrey. Audrey nomor 1 tolong dibaca. Soalnya apa? Yang belum punya langsung saya kirimi filenya ya. Langsung share di grup. Langsung share di grup. Jadi yang belum punya modulnya silahkan ke grup untuk melihat. Itu modulnya Bayam Brazil, modul pengamatan. Agak berbeda dengan punya temannya, tapi isinya sama. Ya. Mana Audrey tadi? Audrey nggak ada. Matiin kamera, lah aku hilang. Itu. Oh ya. Ayo Audrey dibaca nomor 1. Soalnya apa Audrey? Jelaskan jenis perkembangbiakan tanaman bayam Brazil.
Ya, betul. Jelaskan. Tadi dengan cara apa? Jenis perkembangbiakannya tanaman Brazil? Dengan cara stek batang. Betul sekali. Stek batang. Caranya bagaimana, teman-teman? Dibersihkan. Digunting, ditaruh di batangnya. tanah. Batangnya dipotong. Setelah batangnya dipotong, kemudian batangnya dibersihkan dari daunnya ya, yang bawah ya. Habis itu nanti daunnya dimasak, batangnya taruh di tanah. Ya. Jadinya terus batangnya langsung ditancapkan di tanah. Nah, itu kamu tulis, menjelaskan. Kamu tulis setelah ditancapkan di tanah, terus disiram, gitu ya. Atau kamu maunya tanahnya ditaruh di dalam pot dulu, boleh. Atau langsung tanah yang ada di yang ada di halaman. Kalau langsung tanah yang ada di halaman, jangan lupa tanahnya digemburkan dulu ya. Tanahnya digemburkan. Rafif dan Kris. Kemudian ada siapa lagi yang belum dapat modul? Silahkan dilihat modulnya. Modulnya ada di grup. Boleh ditulis. Ya, boleh ditulis. Jadinya boleh disalin di buku juga boleh. Selanjutnya nomor 2. Sebutkan dan jelaskan fungsi bagian tanaman-tanaman Brazil. Itu kamu seperti mentranslate. Mentranslate tadi yang di bahasa Inggris, kan tadi ada ya? Fungsi tanaman Brazil ya. Nah, itu apa aja fungsi bagian-bagiannya, mulai dari akar, batang, dan daun. Casey juga ya, boleh dilihat modulnya. Coba, daun fungsinya untuk apa? Fotosintesis. Ya, betul, untuk proses fotosintesis. Kemudian yang nomor 4. Ya, perhatikan nomor 4. Nomor 4 itu membuat diagram garis. Itu hanya bisa dilakukan ketika kalian sudah menerima pelajaran matematika untuk membuat diagram garis. Ya, jadi ketika nomor 4 dilakukan, itu kira-kira bulan Oktober juga dilakukannya. Boleh ditulis sih di nomor 4. Dikerjakan bulan Oktober. Nomor 4, membuat diagram garis dikerjakan bulan Oktober. Kemudian membuat video pembudidayaan tanaman bayam Brazil juga dikerjakan bulan Oktober. Silahkan ditulis. Bukannya yang buat diagram garis itu yang nomor 5. Diagram itulah Septi, di situ hanya ada tulisannya aja, tapi nanti kita bikinnya dengan digital. Ya, dengan penggaris. Ya, kita membuatnya menggunakan diagram digital, bukan dengan diagram pakai penggaris. Ya, boleh ditulis. Membuat diagramnya menggunakan digital. Ini dikerjain semua sekarang. Nah, ini bisa dikerjakan kalian kalau belajar matematika. Jadi ini salah satu materi matematika, yaitu membuat diagram garis dan diagram batang. Ya. Setelah itu, nomor 5, membuat kesimpulan itu dilakukan pada bulan September. Kamu tulis lagi. Buat kesimpulan bulan September loh. Iya. Membuat kesimpulan bulan September. Sudah selesai? Sudah. Nah, ke halaman selanjutnya ada memasak makanan. Sudah ketemu memasak makanan? Nah, memasak makanan itu kamu tulisi. Memasak makanan dengan mata pelajaran English Club atau bersama Mem Intan. Ketika bulan September atau November. September. Oh, ketika bulan November kalau tidak salah, Nak. Jadi memasak makanan itu ketika bulan November. Ketika bayamnya sudah dibudidayakan. Ketika bayamnya sudah tumbuh banyak, itu nanti akan memasak. Jadi kalau enggak bulan November, Desember. Kamu tulis, bersama Mem Intan pada saat bulan November atau Desember. Gitu.
Yang belum dapat bukunya harus punya catatannya, Rafif. Jangan main kucing-kucingan aja. Ya. Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Perhatikan. Aku dan tanaman bayamku. Itu bercerita. Ya, bercerita. Itu berceritanya ada menggunakan 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Kamu tanyakan masing-masing ke gurunya. Jadi kalau yang bahasa Indonesia, itu kamu tanyakan ke Lause siapa? Ati. Seperti. Loh, bahasa Indonesia siapa? Bahasa Lima kamu tanyakan. Lause itu bayam Brazilnya itu berapa paragraf? Itu ya. Kamu tanya berapa paragraf? Kalau yang dalam bahasa Inggris Kapan nanyanya? Mr. Adi harus berapa kalimat? Harus berapa kata? Sama aja dengan yang berbahasa Mandarin, siapa yang mengajar? Lause ditanyakan harus berapa kata, ya ketentuannya bagaimana. Dan kalau mengarang itu kan itu tempatnya sedikit ya, boleh menggunakan buku tulis, boleh menggunakan yang lain-lain. Nanti ditanyakan ke gurunya masing-masing. Aku harus mengerjakannya pakai komputer, boleh enggak Lause? Gitu ya, silahkan ditanyakan ke gurunya. Dari sini paham? Paham. Ke halaman terakhir. Ya, halaman terakhir sekarang yuk. Terakhir ini sudah kolase bayam. Jadi kolase bayam ini akan dikerjakan bersama Lause keterampilan SBDP. Siapa yang mengajar keterampilan? Lause siapa? Belum tahu loh, Nggak pernah diajarin. Mungkin Lause Ardia, kamu tulisi Lause Ardia. Ditulis. Halaman terakhir itu bukan kolase loh, pelajaran SBDP itu. Jadi membuat kolase bayam ini mungkin sekitar hampir sama dengan memasak. Ya, hampir sama dengan memasak. Atau ketika kamu membudidayakan, itu kan kamu daunnya ada yang kamu buang toh. Nah, daun yang kamu buang itu kamu jadikan kolase. Itu boleh kamu kerjakan. Dari sini paham? Kolase itu apa sih? Ada yang tahu kolase? Saya memasak sih. Ada yang tahu kolase itu apa? Kolase bayam halaman berapa? Halaman terakhir. Kayak tempel-tempel gitu. Iya, kayak ditaruh, kayak ditempel-tempel, benar sekali. Ditaruh dan ditempel-tempel. Perhatikan dulu. Halaman terakhir enggak ada. Adanya tofu loh. Kolase enggak ada. Enggak ada. Enggak ada membuat kolase. Enggak ada. Enggak ada. Ya enak sudah kalau enggak ada membuat kolase. Ini loh, saya memasak tofu loh. Aja, enggak ada kolase. Oh ya, oke. Perhatikan. Enggak ada ini halaman terakhir. Ya ditambahin nanti sama lausenya. Nak, ketika kamu memasak jangan lupa difoto ya. Iya. Masaknya apa? Lausnya masaknya emang kapan? Masaknya nanti ketentuan fotonya, videonya ditanyakan ke Memintan ya. Kan masih lama. Semoga Memintan belum 2 minggu lagi. Tanyakan ke Memintan nantinya. Coba kolase masih tahu nggak? Tapi nantinya harusnya ada kolase. Kolase bayam misalkan. Nah, nih, wah ini banyak sekali ini dibuat kolase seperti ini ya gambarnya. Nah, misalkan kayak gini, membuat kolase. Kolase daun bayam. Bisa kayak gini. Ini kan yang contoh, kamu bisa berimajinasi sendiri ya. Harusnya ada nanti kolasenya. Kalian sudah diajari kan membuat kolase? No. Sudah. Nanti gratis. Sambil lalu bayam ini sambil membuat.
Jadi sekarang Oke. perhatikan Kalau yang bisa kalau dilakukan. kolase kertas pernah. Ya, kolase kertas pernah. Perhatikan. Jadi yang bisa dikerjakan adalah halaman 2. Yang berbahasa Inggris tadi ya. Yang bisa dikerjakan sekarang yang berbahasa Inggris itu bisa dikerjakan. Pengamatan tanaman Brazil dikerjakan setiap minggunya. Ya. Alright, so. Right, guys. Terus habis itu pemahaman pengamatan tanaman Brazil. Itu nomor 1. Kalau siram setiap hari nggak apa-apa. Jangan Tito. Jangan di setiap Nanti hari. bisa Dilihat mati. dulu. Gitu. Aku Dilihat bisa dulu mutat. tanahnya basah apa tidak. Kalau tanahnya masih basah, enggak usah Kusiram disiram. air Ya, tapi habis kusiram udah. Terus besoknya mau kusiram tapi nggak boleh sama aku. Iya, jangan terlalu sering disiram ya. Kemudian Tapi kok ternyata hujan gerabahnya, pot kan ada pot gerabah itu ya, itu boleh digunakan untuk membudidayakan. Itu Ya. buat keterampilan loh, Sir. Enggak, Iya, ya keterampilannya itu maksudnya membudidayakan itu. Oke, aku pikir itu buat pot bayamnya itu, makanya aku taruh situ. Itu kata Fredrik buat Bukan, keterampilan. itu untuk membudidayakan. Jadi untuk supaya Kata lo bertambah seperti banyak. buat keterampilan. Kata lo seperti. Ya, keliru lo seperti itu. Sudah? Lo seperti. Nanti itu dilakukannya kan membudidayakan bulan Oktober kan Mas Yan, masih lama. Jadi Iya, nanti ya lo. 2 bulan lagi. Oke. Ya sudah, sampai di sini dulu penjelasan mengenai modul bayam. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti Oke. 56 Jadi berarti tugas tidak hari bisa. ini ya, tugas hari ini silahkan modul bayam tadi yang bisa dikerjakan kamu kerjakan. Kemudian yang sudah melakukan pengamatan, Loso Sakti sudah siapkan Google Classroom untuk tabel pengamatan dan pemahaman pengamatan bayam Brazil. Serta video membudidayakan Loso Sakti siapkan di Google Classroom. Jadi yang di Google Classroom itu hanya disiapkan aja sama Lause. Nanti ketika kamu sudah kerjakan tinggal masukkan situ. Paham maksudnya? Paham. Oke, ya udah deh. Sekarang silakan melakukan kegiatan yang bisa dilakukan dulu dalam bayam Brazil. Dan Loso Sakti pesan, jangan sampai kamu tidak mengerjakan tugas mata pelajaran yang lain dengan alasan aku sibuk ngerjain bayam Brazil. Itu tidak boleh. Ya. Jadi Losa, aku nggak sempat ngerjain PR Mandarin. Kenapa? Karena aku sibuk dengan bayam Brazil. Itu tidak benar. Ya, karena bayam Brazil hanya dilakukan seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Dan itu hanya menyiram aja. Artinya bohong. Ya, menyiramnya pakai apa tadi? Air cucian beras boleh, ya. Air biasa. Air biasa juga nggak apa-apa. Kalau pakai air cucian beras itu sama aja dengan memupuk, Bay. Rasa kalau air yang aqua itu loh. Air Aduh, terlalu bagus. Ya sudah deh. Sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat istirahat. Yes, sir. Pelajaran yang lain. Oke. Dadah. Semoga menyenangkan. Dadah. Selamat bayam. Ayo go Bayam. Selamat Brazil. This is my new avatar. Losa Sakti kok nggak bisa Oh. nih? Gimana caranya? Waduh, waduh. Dihack sama Tata, dihack sama Tata. Kau wait. Losa Sakti end meeting for all ya. Waduh, jangan. Kasih hostnya ke Kit aja. Ya udah lah, usah ditetap di sini. Kalau bisa. Harus jadi host atau? Ini kalau Itu si host.